Shalom semuanya, kembali lagi di live streaming Persekutuan Ibadah Remaja GKJ Kartasura. Sebelum kita mulai nih, kita mau sapa teman-teman dulu yuk di kolom komentar masing-masing. Oke, saatnya kita mau siapin hati kita, saudara. Kita mau mulai buat masuk hadirat Tuhan. Silahkan kalian siapkan posisi ternyaman kalian buat datang sama Tuhan, karena saat ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan, saudara. Ucapkan syukur kalian buat minggu ini, buat bulan ini, buat hari ini. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, saudara. Ucapkan terima kasih kalian sama Tuhan, saudara. Kita mau menyembah Tuhan karena hanya Tuhanlah namanya yang layak disembah, saudara. Terima kasih saudara, buat kalian yang masih punya harapan, masih punya tujuan, silakan hidup kalian serahkan sama Tuhan. Kita mau masuk dalam rencananya Tuhan. Ucapan syukur kita lewat pujian, saudara. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadirat Tuhan, saudara. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal dengan segenap hati kita, saudara. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
saja Yesus. Kami mau teguh Tuhan bersamamu Tuhan. Jadikan setiap kami, jadikan setiap anakmu ini bejanamu Yesus. Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat, penyertaan dan rahmat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Jagai kami, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan? Yang siap kita mau ajak kalian buat bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Menyatakan bahwa Tuhan itu adalah kemenangan kita. Param pam pam param pam. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Param pam pam param pam. Bersorak-sorai muliakan namanya. Berperang ganti kita.
kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Masih semangat? Masih ya pastinya. Masih pastinya. Yuk kita mau ngapain lagi yuk? Kita mau nyanyi lagi. Yesus Tuhan, kekuatan, sukacita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu adalah ajaib kita, bahwa Tuhan itu adalah mukjizat kita. Amin. Amin. Kita mau gerak lagi ya sama Tuhan. adalah mulia, amin, amin. Belum capek ya, karena kita mau muji lagi, muji nama Tuhan lagi. Oke, kita mau siapkan hati kita buat datang lagi sama Tuhan. Cari posisi ternyaman lagi buat datang lagi sama Tuhan, saudara. Kita mau lebih dalam lagi buat menyembah Tuhan, saudara. Jangan berhenti buat ucapkan syukur kalian buat Tuhan, saudara.
Mari kita ucapan syukur dengan menyembah Tuhan saja, saudara. Mari kita bersyukur buat karya Tuhan seminggu ini, saudara. Buat semua penyertaan Tuhan seminggu ini. Kasih setia Tuhan nyata, saudara. Ini setiap suara anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau bersyukur setiap penyertaan-Mu, setiap kasih setia-Mu saja, Yesus. Karena kasih setia-Mu sajalah yang sangat besar buat kami, Tuhan. Terima setiap pujian kami, Tuhan. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya yang indah, Tuhan. indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat suara kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita mau ulangi lagu ini, saudara. Sungguh besar setiamu, batari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu, angkat hatimu, saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam
sembah dan puji hanya untuk-Mu Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami akan serahkan hati kami akan serahkan harapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja Yesus, ke dalam rencana-Mu saja Yesus. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan setiap firman-Mu, kiranya yang berkati Tuhan setiap telinga kami, hati kami, jiwa kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mencerna firman ini dan bisa merealisasikan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga masih semangat ya. Daripada malam minggunya nggak tahu mau ngapa-ngapain, mending kita gabung aja di ibadah pemuda GKJ Kartasura. Baik, sekarang kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan sampai ke-13. Perikop ini diberi judul kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Baik, demikian pembacaan Alkitab. Oke, mungkin sebelum masuk ke dalam firman, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Wilson, biasa dipanggil Coco. Ya, saya sekarang sedang berkuliah di UKSW Salatiga. Saya asalnya dari Kalimantan Timur. Baik. Sebagai pemuda dan pemudi, kita tentu saja pernah merasakan yang namanya cinta. Mau itu cinta monyet, cinta pandangan pertama, cinta lalu ditinggal pergi gitu, mencintai tapi tidak dicintai, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan kerinduan. Biasanya kerinduan ini kita ucapkan dengan kata kangen. Nah, kata kangen ini, meskipun ini kata yang singkat, hanya beberapa huruf begitu, kata ini memiliki makna yang sangat dalam. Biasanya kita kan pemuda-pemudi, biasanya dalam kehidupan asmara kita pastinya sering mengucapkan kata-kata ini begitu. Nah, pada saat kita mengungkapkannya pasti ada rasa-rasa yang membuat kita bahagia secara tiba-tiba gitu. Kita langsung tiba-tiba salah tingkah waktu mendengar kata-kata itu. Nah, jika kata ini tidak diungkapkan, kan biasanya sering tuh gara-gara kita gengsi, gara-gara kita malu untuk mengungkapkannya, kita lebih memilih untuk memendam. Nah, biasanya hal-hal ini memendam hal-hal seperti ini biasanya dapat
membuat perselisihan begitu. Karena jika kita tidak mengungkapkannya, maka itu adalah bagian dari keegoisan kita. Kita tidak ingin terlebih dahulu begitu kan, biasanya begitu. Kita malu atau gengsi untuk mengucapkannya lebih dahulu kepada orang lain. Nah, karena keegoisan ini kita menjadi terfokus pada diri sendiri. Karena yang perlu kita tahu bahwa jika egois bertemu dengan egois, maka yang akan menjadi pemenang adalah sebuah perpisahan atau perselisihan. Nah, rekan-rekan, jika hal seperti ini terjadi, maka sebuah persaudaraan yang telah kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari akan terpecah karena keegoisan yang kita prioritaskan begitu. Karena kita tidak ingin mengungkapkan perasaan kita tidak ingin mengungkapkan kata-kata yang ada di dalam hati kita. Sama halnya seperti Paulus dalam pembacaan kita tadi, Paulus sangat menyayangi jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus menyayangi mereka. Nah, tapi jemaat Tesalonika ini pada waktu itu mereka mendapatkan penindasan. Jemaat Tesalonika sedang ditindas oleh orang Yahudi sekaligus orang Yunani. Jadi mereka ini ditindas atas dasar kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Lalu atas dasar kasih sayang Paulus kepada umat Tesalonika, jadi Paulus ini mengungkapkan kasihnya, membicarakan perasaannya tentang jemaat Tesalonika lewat doa. Mengapa Paulus hanya mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keluh kesahnya lewat doa, mengapa tidak langsung? Nah, jadi pada saat itu Paulus sedang berada jauh dari jemaat Tesalonika. Jadi bisa dibilang Paulus sedang LDR begitu dengan jemaat Tesalonika. Paulus berada di tempat lain dan Paulus hanya mendengar kabar dari jemaat Tesalonika itu sendiri. Jadi Paulus hanya mendengar bahwa jemaat Tesalonika sedang ditindas begitu. Dalam doanya tersebut, dalam doanya Paulus terdapat 3 pokok yang Paulus ungkapkan. Pertama, Paulus meminta agar Tuhan menyingkirkan segala rintangan yang ada di hadapannya untuk dapat kembali ke Tesalonika. Jadi pokok doa yang pertama ini Paulus ingin meminta tolong kepada Tuhan untuk jalannya dapat lancar begitu. Jadi Paulus ingin kembali ke Tesalonika untuk membantu dan menolong jemaat-jemaat yang ada di sana. Lalu yang kedua, agar kasih dari jemaat Tesalonika tetap disalurkan kepada sesama manusia. Paulus mengharapkan bahwa meskipun jemaat Tesalonika itu sedang ditindas, sedang berada pada situasi yang sangat tidak enak, Paulus tetap mengharapkan bahwa kasih yang disalurkan terlebih dahulu oleh Tuhan kita Yesus Kristus dapat kita salurkan kembali terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, Paulus meminta agar Tuhan dapat menguatkan hati mereka agar mereka dapat hidup suci. Paulus yang memiliki kerinduan agar orang-orang Tesalonika diteguhkan dalam iman, disempurnakan dalam kasih dan dikuduskan. Mereka hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk mencapai hal itu, Paulus mengungkapkan
penguatan dan permohonannya lewat doa. Oleh karena itu teman-teman, mengungkapkan sebuah perasaan itu sangat penting untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana jika kita takut untuk mengungkapkan sesuatu hal begitu kan, biasanya ada ketakutan tersendiri untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Misalnya kita pada pengalaman yang lalu-lalu kita trauma saat kita mengungkapkan perasaan kita atau sesuatu hal dari dalam diri kita mendapat feedback atau respon yang negatif begitu. Jadi dari hal itu kita sudah takut-takut, kita sudah tidak mau lagi untuk mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, hal ini adalah hal yang wajar. Kita bisa gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tetapi Tuhan akan selalu memberi kesempatan pada orang yang selalu berusaha. Jadi teman-teman, rangkaian kata yang terucap dari mulut kita adalah sebuah rasa dari hati kita itu sendiri. Jangan takut untuk mengungkapkan, karena itu adalah sebuah penguatan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Amin. Untuk merespon firman kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan terima kasih juga Engkau masih memberi izin kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami refleksikan secara bersama dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman, semoga teman-teman dapat mengungkapkan isi hati mereka agar dapat berguna bagi orang lain maupun diri sendiri. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman-Nya. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau pulang, sebelum kita mau mengakhiri persekutuan ini, kita mau memujikan satu pujian lagi. Siap lagi buat bersorak-sorai untuk Tuhan ya. Yesus Tuhan. Muliakan namanya,
kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita mau akhiri persekutuan hari ini. Kita mau bersekutu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu juga di dalam persekutuan pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena Engkau yang berkati kami selalu Tuhan dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu saja Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. 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 Pengumumannya minggu depan masih ada Google Meet. Terus 2 minggu lagi jangan lupa ada live streaming di YouTube channelnya GKJ Kartasura, Pemuda Remaja GKJ Kartasura. Stay tune terus ya. Bye-bye semuanya. Tuhan memberkati.